Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Arianto. Saya dari kelas 04 TPLP 003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum jaringan komputer saya. Di sini terdapat menu materinya. Pada pertemuan 8 yaitu menginstal WordPress pada Ubuntu. Pada pertemuan 9 yaitu instalasi Windows Server dan Active Directory. Yang ke-10 membuat VPN server. Yang pertemuan ke-11 membahas tentang cloud service. Pada pertemuan 12 yaitu cara menginstal WordPress pada VPS. Yang ke-13 install Moodle. Yang pertemuan 14-nya membuat cloud VPN server atau MikroTik CHR. Pada penginstalan WordPress pada Ubuntu, yaitu WordPress sendiri merupakan salah satu content management system atau CMS yang dapat berfungsi sebagai untuk membantu penggunanya dalam membuat, mengelola, dan mengedit website dengan lebih mudah. Dengan menggunakan CMS, pengguna tidak perlu menguasai bahasa pemrograman untuk dapat membuat website. Pada penginstalan ini digunakan aplikasi putih yang merupakan semacam aplikasi remote access yang memanfaatkan protokol jaringan untuk kebutuhan remote komputer server dari jarak jauh dan secara aman. Lalu tahapannya yang pertama itu pada step 1 pointing domain. Silakan membuka file host dan tambahkan nama domain IP kita seperti gambar berikut. Lalu yang step kedua membuat database username dan password ya dengan memasukkan kode berikut pada remote SSH. Lalu langkah yang kedua dari step kedua yaitu login pada phpMyAdmin dengan username root dan memasukkan password yang telah kita buat sebelumnya. Yang ketiga, atur username dan password untuk DB WordPress-nya, yaitu sebagai berikut. Lalu yang keempat, silahkan logout, lalu login kembali menggunakan username WordPress dan password yang dibuat. Lalu step 3, mendownload WordPress. Masukkan kode di bawah ini untuk mendownload WordPress-nya. Itu ada cdvar nih untuk masuk ke folder WordPress ya. Lalu sudo mkdir WordPress untuk mendownload WordPress. Lalu ada ls untuk mengecek file tersebut sudah masuk ke folder var atau belum. Lalu yang kedua masuk ke folder WordPress yang telah dibuat. Di sini memasukkan ini cd WordPress, lalu var WordPress. Lalu di sini ada sudo wget untuk mendownload WordPress ya. Lalu step keempat, ekstrak WordPress. Masukkan sudo unzip latest untuk mengekstrak file WordPress ya. Lalu yang kedua, masukkan source di bawah ini via SSH untuk mengatur settingan untuk WordPress ya. Lalu step 5, setting ownership dan permission-nya. Cek folder pada folder root dan memasukkan source kode berikut yang tampilannya akan seperti ini. Lalu step ke-6, silakan login pada webmin, masukkan IP kita, lalu titik 2 10.000, lalu login, lalu buat virtual host 80 dan 443 pada webminnya seperti berikut settingannya. Sini ada Fajar Ari ID yang port 80 dan di sini ada 443 portnya. Lalu yang kedua, buka tab penelusuran pada PC atau laptop kita dengan keyword domain yang sudah dibuat, yaitu sebagai berikut. Fajar Ari ID, kita masukkan lalu kita memilih bahasa. Jika sudah, kita klik continue, dan jika selesai tahapan itu, kita run the installation pada gambar berikut. Lalu yang ketiga, masukkan nama situs, username, password,
untuk WordPress yang akan kita install. Untuk mengaturnya seperti pada gambar berikut, yaitu site title-nya untuk untuk titel website kita atau WordPress kita, lalu username, password, dan jika sudah, kita klik install application install WordPress. Lalu pada tahapan yang keempat, login WordPress dengan menggunakan username dan password yang telah kita buat, seperti gambar berikut. Sudah klik login, dan berikut merupakan tampilannya jika WordPress telah berhasil dibuat, yaitu ini merupakan tampilan dashboardnya. Lalu ini kita klik nama domain kita, maka tampilan website akan seperti ini. Ya, begitulah pada pertemuan ke-8. Lalu kita lanjut ke instalasi Windows Server dan Active Directory-nya pada pertemuan 9. Windows Server adalah merek dagang dari sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Sistem ini mendukung manajemen tingkat perusahaan, aplikasi dan transfer data untuk penyimpanan data. Selain itu, Windows Server berperan sebagai server atau pusat data yang berperan dalam pengelolaan jaringan server. Pada materi kali ini, penginstalan akan dilakukan menggunakan aplikasi VirtualBox, yang dimana merupakan bagian produk dari Oracle yang berfokus pada teknologi virtualisasi. Lalu tahapan penginstalannya yaitu yang pertama menginstal OS. Di sini saya menggunakan Windows 7. Silakan create sesuai isi namanya. Lalu pilih Windows yang akan kita buat. Lalu yang kedua, setting RAM dan storage yang akan digunakan. Seperti pada gambar berikut. Silakan pada tahapan ini sesuaikan dengan spesifikasi laptop masing-masing. Lalu yang ketiga, buka setting untuk mencari file ISO dari OS Windows 7-nya. Lalu ini kita klik network, lalu adapter 1. Pada tampilan ini kita pilih bridge adapter, lalu kita allow all. Lalu ke yang 4, setelah tahapan ini kita klik start atau mulai. Lalu tampilannya akan seperti berikut. Pada Windows 7 memilih bahasa, jika sudah kita klik next, lalu install now. Lalu pada tahapan yang kelima, pilih jenis operasi Windows 7 yang akan diinstal. Checklist pada bagian I accept the license terms. Jika sudah, kita klik next atau OK. Lalu selanjutnya kita tunggu prosesnya hingga kelar. Di sini cepat atau lambatnya tergantung dari spesifikasi laptop kita. Lalu di sini kita atur namanya. Di sini saya memasukkan Fajar PC. Lalu yang ketujuh, ini merupakan bebas untuk memasukkan password atau tidak, tapi saya masukkan password. Lalu jika sudah pilih use recommended settings dan home network, maka tampilannya akan seperti berikut. Lalu step kedua, tahapan Active Directory menggunakan Windows 7. Sambungan PC dengan internet yang juga tersambung dengan Windows Server. Lalu yang kedua, klik kanan dan klik bagian properties, kemudian klik OK dan pilih Internet Protocol. Ini kita klik OK. Lalu yang ketiga, buka File Manager, kemudian pada bagian komputer, klik kanan dan klik Properties. Selanjutnya Change. Maka jika sudah, tampilan akan seperti ini. Pada tahapan yang keempat, masukkan komputer name atau domain change yang sudah dibuatkan oleh pemilik Windows Server. Di sini user saya bernama Fajar dan domain saya bernama skizo.id. Lalu tahapan kelima, masukkan akun kita yang sudah dibuatkan untuk join ke sebuah domain seperti berikut. Lalu OK. Lalu pada tahapan ke-6, klik Restart Now untuk merestart PC. Tahapan selanjutnya kita login menggunakan username yang sudah dibuat. Lalu yang step 3, melakukan testing. Yang pertama yaitu sambungkan PC dengan internet yang juga tersambung dengan Windows Server. Gambar berikut merupakan testing yang sudah berhasil.
Ya, sekiranya segitu saja pada pertemuan 9. Kita lanjut ke pertemuan 10, yaitu membuat VPN server. VPN atau Virtual Private Network merupakan sebuah layanan koneksi yang memungkinkan akses ke situs web secara aman dan privat dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Saat ini ada dua jenis layanan server VPN yang tersedia, yaitu gratis dan berbayar tergantung pada kebutuhan masing-masing orang. Jika kebutuhannya sangat penting seperti keuangan, dapat menggunakan VPN yang berbayar atau berlangganan, tetapi jika hanya ingin mencobanya, kita dapat menggunakan jenis VPN yang gratis. Pada pada langkah yang pertama yaitu tahapan untuk menyambungkan VPN server. Siapkan OS yang akan digunakan untuk menyambungkan VPN server, kemudian buka command prompt, lalu klik Run as Administrator, lalu ketikkan ipconfig atau renew untuk mengecek dan melihat alamat IP yang kita gunakan. Masukkan ipconfig/renew, maka IP akan terlihat seperti ini: 192.168.180.244. Lalu pada tahapan yang selanjutnya yaitu pilih Open Network and Sharing Center pada menu jaringan. Lalu pada tahapan yang ketiga yaitu Change Your Network Setting. Pilih Set up New Connection or Network. Kita klik. Lalu selanjutnya kita pilih Connect to a Workplace. Lalu di sini kita pilih Use My Internet Connection atau VPN. Lalu masukkan IP address server dan memasukkan destination name-nya. Lalu tahapan selanjutnya masukkan username dan password yang sudah dibuatkan. Kita klik connect. Kita tunggu proses verifying username dan passwordnya selesai. Jika sudah seperti ini, you are connected, maka telah berhasil tersambung. Dan berikut merupakan tampilannya jika VPN telah berhasil dipasangkan. Lalu selanjutnya pada pertemuan ke-11 membuat cloud service atau VPS. Service Cloud atau Virtual Private Server atau VPS adalah layanan komputasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyewa sumber daya komputasi secara virtual. Dengan VPS, sumber daya komputasi seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan bandwidth dibagi di antara banyak pengguna menggunakan server fisik yang sama. Berikut merupakan langkah-langkah penginstalan VPN server atau VPS. Yang pertama, create akun dan silakan login pada Cloudflare. Pilih free lalu continue. Lalu pada tahapan yang ketiga yaitu paste name server kita pada CloudHost, lalu change name server seperti gambar berikut. Lalu yang keempat, tunggu name server melakukan update. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti gambar berikut. Kelompok 4 ID aktif, berarti sudah aktif. Lalu step 2 membuat VPS. Silakan buka ID CloudHost atau penyedia layanan VPS lainnya. Di sini saya menggunakan ID CloudHost. Saya login menggunakan akun Google saya. Lalu kita pilih compute. Lalu kita pilih virtual machine Ubuntu. Lalu server kita ingin Indonesia atau Singapura. Lalu scroll ke bawah. Silakan masukkan username, password, dan confirm passwordnya yang akan digunakan untuk login VPS nanti. Lalu rescue namanya, nama domain kita akan seperti apa kita atur di sini. Jika sudah, kita klik create. Lalu yang ketiga, buka Cloudflare untuk menambahkan atau menyambungkan akses VPS dan Cloudflare. Di sini kita ada di record, lalu masukkan nama dan IP kita yang telah dibuatkan di VPS-nya. Lalu kita klik save. Maka tampilannya akan seperti ini, Fajar. Oh iya, untuk proxy-nya DNS-nya kita nonaktifkan. Lalu step 3 melakukan pengetesan. Silakan buka web DNS checker dan masukkan nama domain kita. Di sini nama domain saya fajar kelompok 4.my.id.
Sudah terchecklist berarti sudah tersambung. Lalu saya juga melakukan pengetesan dengan CMD atau command prompt. Di sini saya ping Fajar kelompok 4 MyID, send, saya 0. Lalu pada pertemuan yang ke-12, cara menginstal WordPress pada VPS. Pada pertemuan kali ini akan dijelaskan cara atau tahapan membuat web server pada Ubuntu atau Apache, MariaDB, phpMyAdmin, Webmin, dan Sharebot. Pada pertemuan ke-6 sebelumnya, sudah dijelaskan tentang pengertian-pengertian instalasi web server. VPS sendiri sering digunakan oleh pengembang yang membutuhkan lingkungan hosting yang lebih fleksibel dan aman dan dapat disesuaikan daripada shared hosting. Mereka cocok untuk menjalankan aplikasi web, menghosting situs web dengan lalu lintas yang lebih tinggi, pengembangan perangkat lunak, dan skenario hosting yang lebih canggih. Lalu tahapan-tahapannya yaitu yang step pertama, membuat web server. Pada tahapan yang pertama ini, untuk menginstal Apache Web Server, kita masukkan sudah apt install, lalu install Apache 2, lalu sudah apt install widget nanonya. Lalu yang kedua install DBMS MariaDB. Masukkan kode berikut jika sudah seperti gambar ini, maka sudah berhasil terinstall. Lalu tahapan yang ketiga, install PHP package dengan memasukkan kode berikut. Lalu tahapan yang keempat, instalasi phpMyAdmin. Memasukkan kode berikut jika tampilannya seperti ini pada Apache kita bintangkan lalu OK. Lalu di sini kita klik yes. Dan kita coba login di phpMyAdmin-nya dengan memasukkan user root dan password yang sudah kita buat. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu tahapan yang kelima, install Webmin dengan memasukkan kode berikut. Dan jika sudah seperti ini, maka telah berhasil terinstall. Lalu kita coba untuk login Webmin-nya dengan memasukkan username Fajar, username yang telah kita buat, dan maka tampilannya akan seperti ini. Lalu tahapan yang keenam yaitu install Sharebot. Masukkan perintah berikut pada terminal remote SSH yang digunakan untuk melakukan instalasi sertifikasi SSL Let's Encrypt. Seperti berikut kodenya. Lalu tahapan yang ketujuh, additional software. Tahap ini berfungsi untuk menginstal software tambahan yang mendukung operasional server. Lalu yang ke-8, setting firewall dengan memasukkan kode berikut, dan jika sudah seperti pada gambar ini, maka firewall berhasil di-setting. Lalu yang terakhir yaitu setting time zone untuk mengecek zona waktu pada saat ini pada server. Lalu step kedua yaitu menginstal WordPress pada VPS, yaitu login dan pointing domain server ke VPS seperti ini, lalu mengecek atau melakukan tes status domainnya pada web DNS checker, lalu download dan ekstrak file installer WordPress. Masukkan source code berikut. Di sini sudah widget HTTPS WordPress untuk mendownload. Di sini sudah unzip untuk mengekstrak file WordPress tersebut. Dan di sini untuk masuk ke folder WordPress-nya. Lalu keempat, kita login di Webmin menggunakan IP kita yang terdapat pada VPS server. Lalu kita buat dua konfigurasi virtual host dengan port 80 dan 443. Kita arahkan folder installer WordPress yang telah diekstrak seperti berikut: port 80, port 443. Lalu jika sudah, kita klik create new. Lalu jangan lupa untuk klik applicants pada Webmin-nya. Lalu tahapan yang kelima yaitu menginstal SSL Let's Encrypt domain kita dan menyesuaikannya dengan domain milik kita, yaitu seperti berikut. Contohnya sudah Sharebot Apache. Di sini nama domain kita contohnya seperti berikut: Fajar kelompok 4 MyID. Ya sudah seperti ini, maka kita berhasil menginstal sertifikat SSL-nya.
Lalu yang keenam, kita buka web browser, lalu kita masukkan nama domain kita. Seperti berikut, kita pilih English, lalu di sini kita klik Let's Go. Lalu yang tahapan ketujuhnya, kita pilih user akun, lalu ada di user akun, lalu di sini kita masukkan username-nya. Di sini saya membuat WordPress, lalu membuat password-nya. Jangan lupa untuk centang dua bagian ini, yaitu create. Jika sudah, maka tampilannya seperti berikut database-nya WordPress. Lalu yang ke-9, kita balik lagi ke WordPress kita, mengisi database name-nya, username, password. Lalu yang tahapan ke-10, isi site title, username, dan password. Lalu silakan login WordPress menggunakan username dan password yang telah kita buat. Seperti berikut. Dan jika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita buka di web browser, lalu masukkan nama domain kita. Sini punya saya. Lalu berikut merupakan hasil saya pada pertemuan membuat VN atau VPS. Lalu yang di pertemuan 13 yaitu menginstal Moodle. Di sini Moodle adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle adalah sebuah platform pembelajaran daring atau e-learning atau LMS yang dirancang untuk membantu pengajaran dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Moodle menyediakan berbagai fitur dan alat yang memungkinkan pengajar untuk membuat, mengelola, dan mengatur kursus secara online, serta memberikan tempat bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran, berinteraksi dengan sesama siswa dan pengajar, dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu berikut merupakan tahapan atau cara untuk menginstal Moodle. Yang step pertama yaitu pointing domain dan masukkan subdomain baru. Kita klik add record, lalu masukkan namanya, lalu IP kita. Di sini proxy kita off-kan, lalu kita klik save atau klik create, lalu kita cek subdomain pada website DNS Checker. Di sini moodlefajar.kelompok4.my.id. Di sini sudah terchecklist, berarti sudah dapat tersambung. Lalu step yang ketiga, download Moodle dan mengekstrak Moodle tersebut. Kita masukkan source code berikut untuk masuk ke folder var. Di sini untuk mendownload Moodle ya. Lalu ini untuk mengekstrak file Moodle tersebut. Lalu kita atur seperti ini. Lalu step 4, membuat folder Moodle data di dalam folder var. Yaitu kita masukkan sudo kadir var Moodle data. Lalu kita masukkan source code berikut. Lalu yang step 5, login di webmin. Lalu buat dua konfigurasi virtual host untuk port 80 dan port 443 pada webmin. Di berikut, di sini terdapat port 80, di sini port 443. Lalu yang ketiga, jika port 80 dan 443 sudah dibuat, klik Applicants. Lalu step ke-6, membuat database Moodle pada PHP MyAdmin. Ini kita masukkan Moodle username-nya, lalu password-nya kita atur. Lalu yang kedua, berikut merupakan tampilan database yang telah berhasil dibuat. Pada langkah yang ketujuh, yaitu menginstal sertifikat SSL Let's Encrypt, yaitu dengan memasukkan source code berikut. Contohnya seperti ini. Moodle Fajar kelompok 4.my.id. Lalu step 8, menginstal Moodle ya. Pada bagian ini kita login menggunakan Moodle Fajar /install php, masukkan nama domain, lalu /install php. Jika sudah seperti ini, milih bahasa, kita klik next. Lalu yang kedua, pada data directory ubah menjadi var Moodle data.
kita klik next. Lalu pada tahapan yang ketiga, yaitu ubah menjadi MariaDB type-nya. Lalu yang keempat, isi database setting yang diperlukan, dan jika sudah kita klik next. Pada tahapan yang kelima, yaitu klik upgrade modul data database now. Ini. Lalu pada tahapan yang keenam, yaitu jika semua file tersebut sudah berhasil terdownload, kita klik continue. Cepat atau lambatnya tergantung dari koneksi internet. Pada tahapan yang ketujuh, kita mengisi formulir untuk membuat LMS pada Moodle. Dan jika sudah, kita klik update profil. Lalu pada tahapan yang ke-8, yaitu login Moodle menggunakan user dan password yang telah digunakan. Lalu yang ke-9, yaitu masukkan nama situs, zona waktu kita di Asia, dan jika sudah, kita klik save change. Pada tahapan yang ke-10 ini juga perlu dimasukkan. Kita di sini memasukkan e-learning. Lalu di sini kita masukkan email kita. Jika sudah, kita klik save change. Lalu yang ke-11, menceklis pada gambar di bawah ini. Kita cek dulu apakah sudah benar nama dan site-nya, bahasa, email kita centang di sini. Jika sudah, kita klik register your site. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik continue. Lalu berikut merupakan tampilan dashboard pada LMS yang telah kita buat. Lalu pada pertemuan yang ke-14, yaitu membuat cloud VPN server atau MikroTik CHR. VPN server atau Virtual Private Network adalah server yang bertindak sebagai gateway antara pengguna dan internet. Fungsinya untuk menyediakan koneksi yang aman dan transkripsi antara pengguna yang terhubung secara eksternal dan jaringan internal atau internet. VPN server memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan internal seperti file, printer, atau aplikasi yang tidak dapat diakses langsung dari internet publik. Selain itu, pengguna yang terhubung ke server VPN menerima keamanan dan privasi tambahan karena semua data yang dikirim dan diterima melalui koneksi VPN akan dienkripsi. Lalu, MikroTik adalah perusahaan yang mengembangkan sistem operasi dan perangkat keras jaringan yang dikenal dengan nama MikroTik Router OS dan MikroTik Router Board. Lalu tahapannya yaitu pada step ke-1 membuat VPN server, yaitu login pada ID Cloud Host. Lalu kita klik create new. Lalu kita pilih app catalog dan pilih MikroTik. Lalu di sini saya memilih location servernya di Singapura. Lalu masukkan username dan password yang akan digunakan untuk VPN nanti. Jika sudah, kita klik create. Lalu yang ketiga yaitu menunggu proses create-nya sampai selesai. Jika sudah selesai, yaitu salin public IP dan pastikan pada Winbox untuk login. Di sini loginnya dengan menggunakan user admin. Di sini kita masukkan IP-nya. Lalu tahapan yang kelima, jika sudah login pada bagian sistem, lalu pilih user. Lalu tahapan selanjutnya kita klik 2 kali pada bagian admin, lalu password, lalu isi password yang akan digunakan, dan jika sudah, kita klik apply, lalu OK. Lalu tahapan selanjutnya pada bagian PPP, klik interface, lalu PPTP server, dan centang enable, apply, lalu OK. Lalu tahapan yang ke-8, yaitu masih di bagian PPP. Selanjutnya kita klik secrets, lalu klik tanda tambah seperti gambar berikut. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Lalu tahapan yang ke-9 yaitu klik pada bagian firewall yang terdapat pada toolbar IP, pilih NAT, lalu klik tanda tambah. Setelah itu ke bagian action, lalu pilih masquerade, lalu apply dan OK. Lalu tahapan yang ke-10 yaitu buka network status pada masing-masing perangkat, lalu pilih VPN, dan jika sudah, klik add
VPN connection. Kita masukkan seperti ini. Di sini connection name-nya Fajar Arianto dan di sini alamat IP saya. Lalu saya masukkan username-nya. Ini opsional, bisa diisi atau tidak. Lalu kita masukkan password, lalu klik save. Dan jika sudah di-save, maka VPN pun sudah bisa untuk digunakan. Seperti berikut, Fajar Arianto. Lalu step yang kedua melakukan pengetesan. Dan berikut merupakan alamat IP sebelum dikoneksikan menggunakan VPN. Sini IP saya. Lalu yang kedua menyambungkan koneksi dengan VPN. Di sini saya sudah berhasil tersambung dan saya mengecek lagi alamat IP setelah tersambung dengan koneksi VPN. Di sini saya berubah menjadi 103.187.147.119 yang mengikuti IP public IP version 4 pada VPS saya. Dan berikut merupakan video saya sebagai bukti bahwa VPN saya telah berhasil dibuat. Sekian pada Jarkom di praktikum jaringan komputer pada semester 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.